Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita kembali bertemu pada konten baca buku. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah buku yang berjudul Perkembangan dan Pemurnian Tasawuf dari masa Nabi Muhammad SAW hingga sufi-sufi besar, yang ditulis Profesor Dr. Hamka, atau yang lebih kita kenal dengan Buya Hamka. Dan buku yang saya miliki ini adalah cetakan kedua bulan Maret 2017 yang diterbitkan oleh Republika Penerbit (PT Pustaka Abdi Bangsa). Saya akan membacakan buku ini yakni pada halaman 323. Kesimpulan kedua, beberapa penyelidik berpendapat bahwasanya Islam yang datang ke Indonesia ini berbeda dengan yang datang ke daerah lain. Di sini lebih banyak dipengaruhi oleh tasawuf Persia dan India. Berbagai teori dikemukakan untuk menguatkan pendapat itu. Maka dengan penyelidikan saya yang telah saya kemukakan tadi, dapatlah saya menyatakan bahwa Islam yang datang ke Indonesia tidaklah berbeda dengan yang datang ke tempat lain. Yang benar ialah bahwa dalam abad-abad ke-13, 14, dan 15, di saat-saat lebih deras perkembangan Islam di Indonesia, maka ajaran Islam itu sendiri di seluruh negeri-negeri Islam sedang dipengaruhi oleh ajaran tasawuf yang telah banyak menyeleweng dari pangkalnya. Baik pun kita pergi ketika itu ke Mesir, Asia Tengah, Islam diliputi oleh tasawuf yang terpengaruh oleh berbagai macam ajaran yang bukan asli daripadanya. Sesudah abad ke-17 telah banyak orang Hadramaut datang ke Indonesia, dan mereka bermazhab Syafi'i seperti bangsa Indonesia juga. Namun mereka pun membawa pula pemujaan kubur-kubur keramat yang dinamai haul setiap tahun, di samping memperteguh pengaruh mazhab Syafi'i itu. Di samping melihat tasawuf di Indonesia yang dapat dikatakan terpengaruh oleh Persia atau Iran dan India, itu kita dapat melihat kupasan-kupasan ahli pikir Islam yang agak baru tentang sebab-sebab kemunduran umat Islam. Di abad yang lalu soal itu telah dikupas mendalam oleh Sayyid Abdurrahman Al-Kawakibi dengan dua bukunya, Ummul Qura dan Taba'ul Istibdad. Di antara sebab kemunduran itu menurut beliau ialah menyelewengnya ajaran tasawuf dari pangkalnya yang asli, yaitu tauhid. Beliau melihat penyakit yang menimpa kaum muslimin di negeri-negeri Arab dan Turki persis sebagaimana yang kita lihat di Indonesia. Sesudah Sayyid Abdurrahman Al-Kawakibi menulis pula Amir Syakib Arslan menjawab pertanyaan Syekh Basyuni Imran, Mufti Maharaja Kerajaan Sambas, yang disampaikan dengan perantara Sayyid Muhammad Rashid Ridho, dimuat dalam Al-Manar dan kemudian dijadikan buku dengan nama Jiwa yang Melempem Karena Tasawuf. Di tahun 1956 yang lalu, Dr. Mahmud Qasim menulis buku pula yang berjudul Islam Sekarang dan Nanti. Tasawuf juga dipandang sebagai salah satu biang keladi dari kemunduran Islam. Jadi soalnya sekarang, menghadapi keislaman di Indonesia yang tadinya dibahas oleh penyelidik dengan pengaruh mistik Persia dan India, ternyata adalah satu cabang dari keseluruhan Islam yang besar, bukan satu Islam yang berbeda dengan Islam di tempat lain.
melainkan satu kemunduran semangat yang meliputi seluruh alam Islam. Di dalam zaman kekacauan pikiran lantaran kacaunya ekonomi, sosial, dan politik, kerap kali timbul kerinduan umat hendak melepaskan pikiran dari pengaruh kenyataan, lalu masuk ke dalam daerah khayalan tasawuf. Karena sempit pikiran di bumi, orang pun menengadah ke bintang gemerlap di langit, hendak mencari bahagia di sana. Itu sebabnya maka di mana-mana di zaman sekarang timbul gerakan kebatinan seperti cendawan tumbuh di musim hujan. Sebagian besar dari mereka masih termasuk dalam lingkungan pemeluk Islam juga. Maka oleh karena mereka tidak merasa puas dengan Islam yang hanya semata-mata diberatkan pada halal haram, kemudian hukum-hukum fikih, mereka lari kepada ilmu kebatinan. Dengan demikian, kata mereka, mereka telah mendapat ilmu yang sejati. Sebab orang di Jawa yang selalu hendak memusatkan segala sesuatunya ke dalam suasana jiwa memberi arti ilmu yang berasal dari ilmu. Karena dalam huruf Jawa tidak ada huruf ain dan hanya ada huruf eng, maka ilmu mereka ucapkan ilmu. Tetapi jika ditanya apa arti ilmu itu, mereka pun akan menjawab sumber lain. Ilmu artinya angel ditemu. Kian lama kian banyaklah gerakan kebatinan. Kadang-kadang mereka merasa bahwa mereka adalah sebuah agama yang berdiri sendiri, bukan Islam, bukan Buddha, dan bukan pula Kristen. Padahal kalau dipelajari dasar-dasar ajaran mereka, tidaklah melebihi daripada ajaran-ajaran tasawuf di zaman kemunduran Islam yang telah dibahasa Jawakan atau sebagaimana perkataan Nicholson yang telah saya salinkan tadi, gerakan tasawuf umum yang telah kena suasana setempat. Semoga bermanfaat.